doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di @hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Baik kakak. Baik ya kak ya, pasti semuanya sehat puji Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online sekolah minggu hari ini nih, kakak mau menyebutkan satu persatu yang bertugas untuk melayani sekolah minggu ini. Nah di sini ada SL, ada Kak Uli, ada Kak Caroline, ada Bang Abdi. Halo adik-adik. Ada Amang Pendeta. Halo Amang. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Yuk kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Adik-adik, kita nyanyi ini 3 kali ya. Yang pertama sukacita, susukaka cicitata, dan SUKACITA. Lebih semangat ya nyanyinya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur.
akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau mempersiapkan hati pikiran kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa saat teduh ya. Ikutin doa Kauli. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan Untuk penyertaan Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Tuhan Yesus, Sebentar lagi sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Rawamangun. Minggu Misericordias Domini 18 April 2021. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk, dengan penuh semangat kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu 80, Hormat bagi Allah Bapa. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Oleh sebab itu, berikan kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Adik-adik semuanya dipersilahkan duduk. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 12, Anak-anak Pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Malam Minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat kelima, berbunyi demikian. Hormatilah ayah dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita menyanyikan buku ND 221 Saleleng Jesuski. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND 408 Di Jalanku Ku Diiring. Adik-adik, kita duduk dulu ya. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Nas epistel untuk kita hari ini
yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 11. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Ya adik-adik, kita menyanyikan lagu Buku ND 493, Sada Goar Nama Umuli. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri adik-adik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Delvia Nenggolan dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 18 April 2021. Berikut Warta Sepekan. Warta yang pertama, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun pada tanggal 12 sampai 18 April 2021.
Oke adik-adik, kita akan bernyanyi selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang sedang berulang tahun dan juga kakak guru sekolah minggu ya kak. Yuk adik-adik, kita semua bernyanyi dengan penuh semangat. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pimpinanmu, padamu adikku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Sekali lagi. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikutnya adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang ada di bawah ini. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Delvia mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk Minggu 25 April 2021 dari Nats Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 dengan tema menuruti perintah Tuhan. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan selalu menghindari kerumunan ya adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita, diri kita. Kita bernyanyi buku ND 826 ayat 1 sampai 2. Gohi au Tuhan. Gohi au Tuhan.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, pikiran dan pengalaman. Itulah yang memelihara hatimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik semua. Salam Mamang. Selamat beribadah minggu. Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Adik-adik, bagaimana kita bisa menikmati kasih setia Tuhan? Nah, tema minggu, hiduplah di dalam kasih setia Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih setia Tuhan? Nah, adik-adik, ayo anak sekolah minggu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Nah, ada 3 kata penting di sini. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ibarat sebuah tanaman atau pohon, ya. Nah, saya bawa ini ada pohon, ada ini bunganya. Nah, jadi bagaimana ini bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah? Nah, tentu akarnya ada di dalam tanah. Baru dia nanti bertumbuh. Kalau ini nanti semakin besar, ada pokoknya. Baru semakin besar lagi dia, baru dia akan berbuah. Jadi itulah prosesnya, adik-adik. Nah, coba perhatikan. Nah, sebuah tanaman pasti kita harapkan tanaman ini nanti akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, yang dapat kita nikmati. Nah, namun kita tahu bersama bahwa untuk mendapatkan buah dari sebuah pohon tentu itu tidak instan. Apa adik-adik? Tidak cepat. Dia melalui sebuah proses. Mungkin lama tetapi membutuhkan waktulah namanya. Jadi karena itu diperlukanlah kesabaran. Dibutuhkanlah tadi kita menanti dengan ketekunan untuk memelihara dan menjaga nanti pohon ini. Makin besar dia akan makin berbuah. Nah, jadi inilah yang disebut tadi proses pertumbuhan. Jadi bertumbuh atau berakar dan bertumbuh berbuah. Nah, ibarat itulah hidup kita. Nah, adik-adik, tentu Tuhan merindukan pertumbuhan rohani kita. Rohani dan pertumbuhan fisik jasmani kita juga. Jadi karena itu pertumbuhan adalah merupakan yang dikehendaki Tuhan terjadi pada setiap kita. Jadi yang dipentingkan
ada akar, ada batang, ada daun, dan memberikan hasil. Ya, entah buah mangga itu ataupun bunga, ya. Jadi berakar dan bertumbuh memang itu berbeda, tapi dia saling mengkait. Nah, inilah menjadi satu proses yang penuh supaya kita bisa menghasilkan buah. Jadi tidak mungkin ada buah kalau tidak ada pertumbuhan namanya. Nah, adik-adik, pertumbuhan itu adalah proses. Nah, sekarang adik-adik, bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi besar? Nah, apa yang diminta? Kan adik-adik semua mau bertumbuh kan menjadi dewasa ya. Menjadi besar, enggak begini terus kecil ya. Kalau kecil terus nanti itu kerdil namanya. Tetapi kalau dia mengalami proses pertumbuhan, dari kecil dia berproses menjadi besar, bertumbuh dengan baik secara fisik dan secara rohani. Itulah kita manusia. Nah, supaya pertumbuhan itu baik dan menghasilkan buah, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Tentu ada. Nah, yang pertama apa? Diminta di sini tadi adalah tetap diam, tinggal di dalam Kristus. Tetap tinggal di dalam Kristus. Nah, adik-adik, apa artinya? Jadi kata tetap di sini artinya dia tetap tidak bergeser. Dia bertumbuh, dia tidak berubah dan tidak dicabut. Nah, dia akan tumbuh semakin kuat. Itulah arti kata tetap di sini ya. Berakar, dibangun dan bertambah teguh. Nah, itu tetap tinggal dia di dalam Kristus. Nah, ibarat bunga ini juga. Coba, ini sudah bagus bunga ini kan? Kalau dia tetap di pot bunga ini, disiram, maka dia akan bertumbuh baik. Tetapi kalau pohon ini dicabut, dipindahkan ke sana, bisa dia jadi layu. Dan dia berpindah tempat, maka dia akan layu dan bisa mati. Jadi supaya pohon ini atau bunga ini baik bertumbuh, dia harus tetap di sini tinggal. Maka dia disiram, kalau boleh dipupuk lagi supaya dia bertumbuh bagus. Tapi kalau dicabut ini dipindahkan, digeser dia, nah dia bisa layu dan sampai bisa mati sendiri. Nah, itulah yang dikatakan adik-adik juga begitu ya. Nah, kalau mau bertumbuh, berakar, berbuah dengan baik, maka yang pertama tetaplah tinggal di dalam Kristus. Nah, apa itu tetap tinggal di dalam Kristus? Tetap percaya di dalam Kristus. Jangan digeser, jangan dipindahkan lagi. Nah, itu yang dikatakan di sana, tetap tinggal di dalam Kristus itu. Nah, adik-adik, kalau begitu apa ini? Nah, kalau kau mau bertumbuh dengan baik, tetap tinggal di rumah. Apa itu tinggal di rumah? Tetap bersama-sama orang tua. Jangan pergi kau keluar dari rumah, tinggal di rumah orang lain. Nah, kau tidak akan bertumbuh dengan baik. Nah, tetap tinggal bersama orang tua. Nah, pelajari orang tua, kenal orang tua, adik kakak semua di situ. Nah, kalian bisa diskusi dengan baik. Nah, saling mendukung, saling menolong. Kau tinggal tetap di situ, maka kau akan bertumbuh dengan baik. Tapi kalau kau pindah keluar dari rumah, kau tinggalkan orang tuamu, nah itu bisa celaka. Kau bisa mati sendiri. Nah, yang dikatakan itu pertama. Itulah secara fisik, ya jasmani. Jadi tinggal tetap. Secara rohani adik-adik. Apa itu secara iman? Kau tetap tinggal yang pertama, tadi tinggal di dalam imanmu, percayamu. Jangan kau pindah dari kepercayaanmu dari Yesus Kristus ke tempat atau kepada yang lain. Nah, ini yang disebut dengan tetap tinggal di dalam Kristus itu ya. Jadi jangan kemana-mana. Jangan keluar dari rumahmu, dari keluargamu. Tetap tinggal bersama orang
tua kita agar dapat apa? Kau makin dekat dengan orang tuamu. Makin dekat kau dengan kakak adikmu. Nah, kau bisa di dalam itu membangun relasi hubunganmu dengan baik. Nah, kau bertumbuhlah dekat secara apa tadi? Secara rasional, emosional, dan secara jasmani juga. Jadi, di rumahlah kau bersama orang tuamu, temani. Nah, bercakap-cakap. Apa yang kau inginkan, apa hobimu, apa yang kau mau inginkan. Baru minta pendapat sama orang tuamu. Tanya dia. Disitulah yang disebut dengan tinggal tetap di dalam Kristus. Tinggal tetap bersama orang tua. Jadi jangan kemana-mana. Ya, nah, baru yang kedua. Supaya kau bisa berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Apa itu? Coba adik-adik pohon ini ya. Dia tumbuh, kita siram, tapi ingat, pasti ada musuh-musuhnya, ada hama, ada virus yang bisa mematikan ini. Nah, pohon-pohon ini bisa dimatikan kalau dia mau bertumbuh, tapi ada virus, ada hama yang mengganggu dia. Maka pohon ini tidak baik pertumbuhannya, ya. Dia bisa mati juga, sakit dia itu. Nah, begitu. Jadi, adik-adik mau bertumbuh? Mau berakar? Mau menghasilkan buah? Iya, maka adik-adik harus dijaga, dirawat, dibersihkan. Kalau ada di sini yang mengganggu di sini, misalnya ada semut atau ada yang mengganggu di sini, hama-hama, disemprot dia, dibersihkan supaya dia bagus bertumbuh, tidak ada yang mengganggu lagi. Dia sehat bertumbuh. Nah, gitu adik-adik. Nah, sekarang pun kan nanti pada giliranmu kau harus jaga dirimu. Ya, jangan banyak keluar malam, makanan juga kau jaga supaya tubuhmu sehat bertumbuh itu. Jangan ada penyakit, jangan ada yang mengganggu. Itu namanya di situ. Jadi supaya jangan terhambat pertumbuhanmu. Supaya pertumbuhan itu dalam proses. Nah, dulu di sini dimintalah harus ada kewaspadaan. Hati-hati ya. Hati-hati, berhati-hati. Jangan nanti sampai ada musuh-musuh, hama-hama yang mengganggu. Virus-virus corona ini kan mengganggu kita kan, mati kita. Itu sakit dulu baru mati. Nah, itulah makanya dicegah dia. Nah, hidupmu pun kalau mau bertumbuh, berakar, menghasilkan buah. Nah, kau harus rela dibersihkan. Apa dibersihkan? Secara fisik kau harus dibersihkan. Mandi, ya, makan makanan yang sehat, makan obat kalau sakit. Nah, itu secara rohani apa? Ya, secara rohani kau harus bertumbuh dengan berdoa setiap hari, ya, membaca firman setiap hari. Nah, itu yang melawan virus-virus itu semua. Nah, jadi adik-adik, kalau mau bertumbuh, buanglah hama yang mengganggu atau menghambat pertumbuhanmu secara iman, rohani, dan fisik. Nah, ini yang diminta sama kita. Nah, kalau proses ini bagus, ya, diikuti terus proses ini tahap demi tahap, maka pada waktunya kau akan menghasilkan buah yang bagus. Sip kau nanti. Kau belajar sungguh-sungguh, prosesnya ikuti, maka kau akan selesai kuliahmu, sampai kuliah kau, sampai sarjana. Kau kerja menghasilkan buah yang bagus, yang indah, baik, yang enak dimakan. Ya, jadi itulah proses pertumbuhan. Nah, adik-adik, mau kau bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah? Nah, yang pertama, tetap tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, ya, jaga dirimu, bersihkan dirimu, ya, semprot hama-hama yang mengganggu, ya, virus-virus, buang semua itu. Nah, melalui apa? Melalui proses tadi penjagaan, pemeliharaan, baik secara tubuh kau makan obat, bagus-bagus kalau sakit, baru makan vitamin, nah baru doa dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah, jadilah anak sekolah minggu yang berakar,
bertumbuh dan berbuah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkau telah menanamkan kami dengan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mau bertumbuh dan berakar dan berbuah dengan baik. Begitulah anak-anak kami sekolah minggu ini, supaya mereka tetap tinggal dan beriman kepadamu saja. Dan juga mereka bersedia untuk terus belajar menjadi sehat dan juga makanan-makanan yang sehat dan menjauhkan diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu kesehatan mereka. Berkatilah dan sertailah anak-anak kami sekolah minggu ini, supaya mereka bertumbuh baik jasmani maupun rohaninya, berakar imannya dan percayanya. Begitu juga pada waktunya mereka menghasilkan buah yang manis dan enak bagi orang tua, gereja, dan bagi keluarga semua. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan melalui Papa Mama. Dan Papa Mama dapat mentransfer ke dalam rekening gereja kita yang ada di bawah sini, atau melalui barcode yang sebelah sana. Adik-adik, sambil kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu 118, Ku Ingin Seperti Yesus. Adik-adik, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, sehat dan tetap sabar tekun belajar di rumah supaya kamu pintar semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur.